Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Elvi Muawanah selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama pada siang hari ini dan teman-teman saya yang berbahagia. Sebelumnya, perkenalkan saya Najwa Fatimah selaku moderator pada presentasi kelompok 7 kali ini yang akan mempresentasikan metodologi penelitian jiwa keagamaan dan instrumen penilaian keagamaan individu. Berikut anggota kelompok kami. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian metodologi penelitian jiwa keagamaan dan instrumen penilaian keagamaan. Yang pertama, pengertian metodologi penelitian jiwa keagamaan, yaitu merujuk pada pendekatan atau prosedur yang digunakan dalam mempelajari aspek psikologis dan perkembangan jiwa keagamaan dari setiap individu terkait dengan agama dan keyakinannya. Yang dimaksud aspek psikologis ini tuh adalah terdiri dari aspek kognitif seperti persepsi, ingatan, dan pola pikir, lalu aspek afektif yaitu meliputi perasaan, emosi, sikap seseorang terhadap sesuatu, dan terakhir aspek konatif yaitu perilaku atau kemauan yang berkaitan dengan tindakan atau kecenderungan untuk bertindak, termasuk motivasi, hubungan interpersonal. Aspek ini tuh lebih ke bagaimana seseorang dapat mengekspresikan pikiran dan perasaannya melalui perilaku nyata. Lalu yang dimaksud dengan perkembangan jiwa keagamaan itu merujuk pada proses perubahan dan pertumbuhan mulai dari kesadaran, pemahaman, sikap, dan pengalaman keagamaan seseorang dari waktu ke waktu, khususnya yang terjadi pada anak dan remaja. Jadi perkembangan ini tuh termasuk bagaimana individu mulai menghayati agama secara lebih pribadi dan mendalam, dengan sikap yang lebih terbuka dan toleran seiring bertambahnya usia. Lalu intinya dari metodologi penelitian jiwa keagamaan itu prosedur untuk mengkaji dan memahami bagaimana agama dapat mempengaruhi pikiran, perasaan, dan perilaku seseorang dalam kehidupan sehari-harinya. Lalu kemudian pengertian instrumen penilaian keagamaan, yaitu merujuk pada alat ukur yang menguji berbagai dimensi keagamaan seperti keyakinan, praktik keagamaan, pengalaman, pengetahuan, dan konsekuensi keagamaan. Instrumen ini tuh membantu guru atau peneliti mengetahui sejauh mana seseorang, terutama pada anak dan remaja, itu bisa memahami dan mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-harinya. Namun di sisi lain, instrumen itu juga sebagai alat evaluasi proses pembelajaran keagamaan dalam membimbing, mengarahkan, dan memperbaiki karakter keagamaan individu, terutama jika itu dalam konteks pendidikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian jiwa keagamaan. Di sini terdapat 3 pendekatan. Yang pertama, kualitatif, kuantitatif, dan juga campuran. Pendekatan kualitatif menggunakan metode wawancara, observasi, dan analisis teks untuk memahami pengalaman keagamaan individu. Jadi dalam pendekatan kualitatif ini, ia melalui wawancara, pengumpulan data, dan analisis-analisis teks untuk memahami pengalaman individu dalam keagamaan. Seperti contohnya wawancara mendalam tentang pengalaman keagamaan individu yang telah mengalami perubahan besar dalam hidupnya. Jadi seseorang yang diwawancara mendalam tentang pengalaman ia dalam keagamaan yang telah memiliki perubahan besar di dalam hidupnya. Yang kedua yaitu pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menggunakan metode survei, kuesioner, dan analisis statistik untuk mengukur aspek-aspek keagamaan. Jadi di penelitian kuantitatif ini ia melalui survei dulu, disurvei, diwawancara atau online survei gitu,
terus kuesioner melalui kuis, pertanyaan terbuka atau tertutup, dan analisis statistik. Analisis statistik itu proses pengumpulan kayak pengelolaan data yang sudah diambil dari masing-masing kuesioner dan wawancara. Seperti contoh analisis tentang hubungan antara praktik keagamaan dan kesehatan fisik gitu. Yang ketiga yaitu pendekatan campuran. Pendekatan campuran menggabungkan antara metode kualitatif dan kuantitatif. Jadi mereka digabung sehingga ia memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, lebih mencakup gitu. Tujuan penelitian jiwa keagamaan. Di sini terdapat 4 tujuan. Yang pertama yaitu memahami pengalaman keagamaan. Memahami bagaimana individu itu mengalami dan menghayati keagamaan, bagaimana ia menghayati ibadahnya ia selama sehari-hari gitu. Yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku keagamaan individu. Di sini ia seperti mengidentifikasi bagaimana faktor-faktor psikologis seperti kepribadian atau motivasi yang mempengaruhi pengalaman keagamaan dalam dirinya. Yang ketiga yaitu mengembangkan teori tentang jiwa keagamaan dan perilaku keagamaan individu. Jadi di sini setelah dia mengidentifikasi, dia itu mengembangkan teori yang sudah dia dapat dalam hidupnya. Yang terakhir yaitu meningkatkan pemahaman tentang keagamaan. Setelah ia mengembangkan, ia tinggal meningkatkan pemahaman tersebut, pemahaman keagamaannya itu dalam kehidupannya, yaitu meningkatkan pemahaman tentang keagamaan dan peranannya dalam kehidupan individu. Ya gitu, kayak tinggal meningkatkan saja. Setelah mengembangkan, ia meningkatkan pemahamannya dalam keagamaan, kayak dalam beribadah, dalam kehidupannya dia dalam sehari-hari. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang instrumen penilaian keagamaan. Instrumen penilaian keagamaan ini dibagi menjadi 5 poin. Yang pertama, instrumen penilaian pendidikan agama Islam. Bertujuan untuk mengukur perubahan sikap dan perilaku sesuai dengan nilai agama dan aspek kognitif. Maksud dari instrumen ini digunakan oleh guru untuk menilai sejauh mana siswa memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Yang selanjutnya yaitu skala moderasi beragama. Instrumen ini menilai intensitas individu terhadap nilai-nilai moderasi beragama. Maksudnya yaitu alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur sejauh mana seseorang memiliki sikap beragama yang seimbang dan tidak ekstrim. Tujuan dari skala moderasi beragama ini adalah untuk melihat apakah seseorang mampu menjalani kehidupan beragama dengan cara damai, adil, dan menghargai perbedaan. Skala ini menilai beberapa sikap penting dalam beragama, yaitu yang pertama tawasud atau jalan tengah, yang kedua i'tidal atau keadilan, yang ketiga tasamuh atau toleransi, yang keempat yaitu syura atau musyawarah, yang kelima islah atau perbaikan, yang keenam qudwah atau keteladanan, yang ketujuh muwatonah atau cinta tanah air, yang kedelapan yaitu al-uf atau anti kekerasan, yang kesembilan al-tiraf al-urf atau ramah budaya. Selanjutnya yaitu observasi.
yaitu instrumen ini menilai langsung dan mengamati cara mereka berinteraksi dan beribadah. Maksudnya dalam konteks penilaian keagamaan, observasi dapat digunakan untuk yang pertama yaitu mengamati pelaksanaan ibadah di sekolah atau masyarakat. Yang kedua melihat interaksi sosial antar siswa dalam konteks keagamaan. Yang ketiga menilai partisipasi siswa dalam kegiatan keagamaan. Observasi ini dapat dilakukan secara partisipasif di mana peneliti melibat langsung dalam kegiatan yang diamati atau non-partisipatif di mana peneliti hanya sebagai pengamat. Selanjutnya yaitu format daftar, checklist, dan wawancara. Yaitu instrumen seperti daftar checklist, catatan anekdot, serta wawancara digunakan untuk menilai perilaku dan perkembangan individu secara langsung. Maksudnya dari daftar checklist merupakan daftar pernyataan atau kegiatan pada item yang sesuai dengan kondisi yang diamati. Sedangkan wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada narasumber. Wawancara dapat bersifat terstruktur dengan pertanyaan yang sudah disiapkan atau tidak terstruktur, pertanyaan berkembang sesuai dengan jawaban responden. Yang terakhir yaitu skala religius, yaitu pengukuran 5 dimensi religius. Instrumen ini biasanya menggunakan skala Likert dengan beberapa pilihan jawaban. Maksudnya yaitu alat ukur yang digunakan untuk menilai sejauh mana seseorang menjalani dan merasakan kehidupan beragama dalam kesehariannya. Skala ini mengukur 5 dimensi utama religius. Yang pertama yaitu pengetahuan agama atau intelektual. Maksudnya, seberapa sering seseorang memikirkan dan memahami ajaran agama seperti membaca kitab suci atau mengikuti kajian keagamaan. Yang kedua yaitu keyakinan atau ideologi. Maksudnya yaitu tingkat kepercayaan seseorang terhadap ajaran agama, misalnya keyakinan akan keberadaan Tuhan. Begitu. Yang ketiga yaitu ibadah bersama atau praktik publik. Maksudnya partisipasi dalam kegiatan keagamaan bersama seperti menghadiri ibadah di tempat ibadah atau mengikuti perayaan keagamaan. Yang keempat yaitu ibadah pribadi atau praktik pribadi. Maksudnya aktivitas keagamaan yang digunakan secara individu seperti sholat, zikir, puasa gitu. Yang kelima yaitu pengamalan spiritual atau pengalaman beragama. Maksudnya yaitu perasaan dan pengalaman pribadi yang mendalam dalam hubungan dengan Tuhan. Pengalaman spiritual ini berkaitan dengan ibadah pribadi seperti sholat, puasa, zikir, seperti itu. Jika dilakukan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan, hikmahnya kita akan merasakan kedekatan batin, kedamaian, pahala, dan juga cinta dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari presentasi kelompok 7 siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.